Saudaraku, hari ini saya akan membagikan pesan firman Tuhan lanjutan dari minggu lalu, yaitu seri khotbah bulan ini, pesan yang saya ingin kita semua bisa tangkap, karena saya yakin ini bukan sekedar judul khotbah, tapi ini adalah rema yang Tuhan sedang kerjakan bahkan saat ini juga, bulan ini juga, minggu ini juga, hari ini juga dalam hidup saudara. Apa itu? Restoration is coming. Pemulihan sedang datang, pemulihan sedang terjadi, pemulihan sedang Tuhan buat di dalam hidup saudara. Dan doa saya itu pemulihan semua aspek. Pemulihan di dalam kesehatan, pemulihan di dalam keluarga, di dalam karir, pekerjaan, keuangan, di dalam pelayanan. Pemulihan sempurna. Amin. Dan judul khotbah secara spesifik di bagian kedua ini adalah comeback yang bikin kaget. Apa itu artinya comeback? Comeback itu artinya bangkit setelah gagal. Dipulihkan setelah jatuh. Setelah kalah. Orang ngomong sudah gak ada harapan. Tiba-tiba make a comeback. Tiba-tiba bisa membalikkan keadaan. Dari kalah. Jadi menang. Dan itulah saudara, itulah pemulihan yang Tuhan mau kerjakan bulan ini dalam kehidupan saudara. Saya pernah dengar satu kisah yang luar biasa sekali. Legenda bulu tangkis Indonesia namanya Rudy Hartono. Pada waktu semifinal di All England 1973, dia melawan Sture Johnson, juara Eropa asal Swedia. Dan di pertandingan bulu tangkis itu, babak pertama dia kalah 15-4. Di babak yang kedua, kan gamenya 15 saudaraku ya. Di babak kedua sudah 0-14. Jadi kurang satu lagi dia kalah. Tapi yang luar biasa keajaiban terjadi. Dari 0-14 dia ngejar. Dia menang 17-14. Itu babak yang kedua. Terus kemudian di set yang ketiga dia menang lagi 15-0. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Buat saya itu comeback yang bikin kaget. Saya akan memperkatakan deklarasi profetik kepada saudara yang ada di tempat ini. Anda yang percaya juga, yang mengikuti ibadah secara online dimanapun Anda berada, akan terjadi comeback yang bikin kaget ini dalam hidup saudara. Pemulihan yang bikin kaget, kebangkitan yang bikin kaget terjadi. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Pemulihan terjadi, comeback yang bikin kaget. Orang-orang di sekeliling saudara ngomong gak mungkin, gak nyangka, impossible. Tapi terjadi karena Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu, hidup saudara terjadi. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi apapun situasi kondisi saudara sekarang ini, sadarilah Tuhan bisa membuat Anda comeback yang bikin kaget itu. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka ada di dalam pembuangan Babel karena kalah perang, dan secara jasmani sudah hopeless, gak ada kekuatan, gak mungkin untuk bisa membalikkan keadaan. Tapi ternyata kalau Tuhan yang mau merestorasi, begitu Tuhan ngomong restoration is coming, maka anything can happen. Kita baca ya, di dalam Mazmur 126 ayat 1-3. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, kayak mimpi banget nih, too good to be true. Impossible banget nih, gak nyangka, gak mungkin. Pada waktu itu, mulut kita, doa saya bukan cuma mulut saya, doa saya termasuk saudara, mulut saudara, ayat ini juga buat saudara, janji ini juga buat saudara. Mulut kita
penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebelum tahun ini selesai, Anda akan bersukacita, Anda akan bersorak-sorai karena Tuhan memulihkan saudara. Nah, Anda harus tahu bahwa banyak pakar Alkitab percaya Mazmur 126 ini merujuk pada sejarah pemulihan bangsa Israel ketika mereka dipulangkan dari Babel, dari pembuangan. Jadi sebenarnya kisahnya dimulai ketika Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, perang melawan Israel, kemudian mengalahkan mereka. Yang namanya orang Israel kalah perang, maka yang mati banyak sekali. Kemudian rumah-rumahnya dihancurkan, wilayahnya diambil. Dan kemudian orang Israel ini diangkut ke Babel. Nah, ada bedanya antara orang Israel di Mesir sama orang Israel di Babel. Kalau di Mesir, mereka itu diperbudak secara jasmani, disuruh kerja paksa. Jadi ini perbudakan secara jasmani. Tapi di Babel tidak. Di Babel mereka jadi orang buangan, walaupun tidak disuruh kerja paksa. Cuma mereka kena mentalnya. Karena mereka menjadi warga negara yang second class. Mereka nggak diakui, martabatnya sudah tercoreng, kehilangan rumah, kehilangan wilayah, kehilangan identitas. Dan mereka begitu dihancurkan begitu rupa, sampai secara manusia orang ngomong nggak mungkin bisa pulih. Nggak mungkin bisa balik ke negeri mereka kembali. Sudah habis kekuatan mereka, nggak ada tentara, amunisi, atau kekuatan manapun untuk melawan kekuatan Babel yang pada waktu itu begitu besar. Dan mereka ada di Babel itu enggak sebentar. Mereka ada di Babel itu bertahun-tahun. Dari generasi ke generasi, 70 tahun mereka ada di sana. Anda bayangkan kalau 70 tahun, orang kalau umur 70 tahun kemungkinan bukan cuma punya anak, tapi juga sudah punya cucu. Apalagi zaman dulu orang menikahnya cepat. Kemungkinan sudah punya cicit. Jadi boleh dikatakan kayak ngerasa dari generasi ke generasi. Itulah keadaan mereka. Hopeless. Secara manusia nggak mungkin mereka bisa balik lagi ke negeri mereka. Ke Yerusalem. Itu impossible. Tapi tahukah saudara, di dalam kondisi yang secara manusia impossible, Tuhan itu suka bikin kejutan. Tuhan juga mau bikin kejutan dalam hidup saudara. Bulan ini Tuhan mau restoration is coming di dalam hidup saudara. Amin. Dan ketika Tuhan mulai bekerja, Tuhan berkarya ngirim raja negeri Persia. Namanya adalah Raja Kores. Untuk perang melawan Babel. Secara tidak terduga Babel yang sehebat itu dengan mudah dikalahkan. Cuma buat orang Israel kan sama aja. Tadinya penguasanya Babel, sekarang Persia. Tadinya Nebukadnezar, sekarang Raja Kores yang berkuasa. Di benak mereka pasti berpikirnya jangan-jangan lepas dari mulut singa. Sekarang buaya nih yang siap menerkam mereka. Benar apa tidak? Kan gak ada jaminan. Orang yang lemah seperti mereka, keadaan seperti itu gak ada jaminan. Tapi ternyata yang luar biasa, tidak terduga justru melalui Raja Kores ini Tuhan mengerjakan pemulihan yang tidak disangka-sangka. Itu Tuhan kerjakan bagi mereka. Kita baca ya, 2 Raja-Raja 36 ayat 22 sampai 23. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, lihat ini, Tuhan menggerakkan hati Kores. Saya mau ngomong sama saudara, Kores ini bukan orang yang menyembah Allah Yehova loh. Tapi Tuhan bisa menggerakkan siapapun juga. Untuk hidup saudara, Tuhan bisa membukakan pintu-pintu yang manapun juga. Menjamah hati siapapun juga. Untuk mendatangkan rekomendasi. Untuk memberikan kemenangan di dalam hidup saudara.
Nah ini Tuhan bekerja, Tuhan menjamah, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Lihat saudaraku ya, ini pengumumannya tanpa perang, tanpa usaha sama sekali dari Israel, tapi muncul pengumuman gini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ini menang perang terus nih. Ini raja yang besar nih. Ya, ia menugaskan aku. Lihat saudaraku, raja ini bisa ngomong gini. Ia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang. Pemulihan terjadi. Pemulihan yang tidak sangka-sangka, tidak diperhitungkan, tidak diusahakan, tidak dipikirkan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Siapa berpikir? Mungkin orang perhitungannya adalah kalau bangsa Israel bisa membuat kesepakatan yang pintar, aliansi yang hebat, membangun kekuatan rahasia, terus kemudian bangkit mengalahkan Raja Kores, baru mereka bisa pulang. Tapi ternyata secara tidak terduga, kalau tangan Tuhan bekerja, anything can happen, apapun juga bisa terjadi. Dan doa saya sebelum tahun ini selesai, mujizat yang tidak disangka-sangka terjadi, pertolongan yang tidak disangka-sangka terjadi, pintu yang terbuka yang tidak disangka-sangka Tuhan berikan itu dalam hidup saudara. Kalau Tuhan bekerja tuh anything can happen saudara. Bahkan bukan cuma mereka pulang, yang luar biasa keajaibannya masih belum berhenti. Kalau Anda baca berikutnya, Anda akan menemukan bahwa Raja Kores mau membangun bait suci yang sudah rubuh itu. Bukan cuma membangun bait suci yang sudah rubuh, tapi juga perkakas-perkakas bait suci yang di zaman Raja Nebukadnezar sudah diambil semuanya, dirampas semuanya. Sekarang Raja Kores ambil dari perbendaharaan Babel yang dia kalahkan, sekarang dikembalikan ke Yerusalem. Itu kayak orang kayak wow, impossible banget. Itu ibaratnya kayak aset saudara, properti saudara, nama baik saudara yang tadinya sudah jadi jaminan dan dirampas, sudah hilang itu, sudah lepas itu. Tapi dengan caranya yang ajaib, kembali. Akan ada pernikahan-pernikahan yang dipulihkan, keluarga-keluarga yang dipulihkan. Akan ada suami yang sudah lama gak ketemu sama istri. Akan ada orang tua sama anak yang sudah lama gak bicara. Tapi ketika Tuhan yang menggerakkan hati, ketika Tuhan yang menjamah dan melunakkan hati mereka, pemulihan keluarga terjadi. Tepuk tangannya dulu yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan gak berhenti sampai di situ saja. Tapi Raja Kores memberi perintah untuk membangun ini kan butuh biaya. Maka rakyatnya dia digerakkan untuk ngasih emas, untuk ngasih perak, untuk ngasih barang-barang berharga. Supaya pembangunan itu bisa jalan lagi. Itu sama seperti kayak orang Israel yang waktu keluar dari perbudakan Mesir, terus kemudian gak dengan tangan kosong, tapi Tuhan menggerakkan hati orang Mesir, ngasih emas, ngasih perak, ngasih barang-barang berharga, sehingga ketika mereka keluar dari Mesir, itu keluar bukan dalam tangan kosong, tapi keluarnya dengan kelimpahan. Saya nubuatkan 2025 ini, sementara kita akan akhiri dalam beberapa minggu, saya berdoa kita tinggalkan tahun ini dengan berkat, dengan favor, dengan anugerah, dengan mujizat, dengan keajaiban Tuhan melimpah di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan khususnya bulan ini sementara kita merayakan Natal, ada janji pemulihan yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya. Dan janji pemulihan itu ada di Yesaya 8 dan Yesaya 9. Boleh nggak kita buka Alkitab kita baca, kita mulai dengan Yesaya 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu.
Waktu saudara baca ayat ini, saya ingin ajak saudara untuk menjiwai, menghayati. Karena kadang-kadang tanpa sadar kita mengalami hal yang sama. Mungkin sepanjang 2025 ini Anda merasa keadaanmu seperti terimpit. Benar? Tapi Tuhan ngomong tidak selamanya. Anda yang merasa begitu capek, begitu lelah dengan beban yang begitu berat dan bertubi-tubi Anda harus hadapi sepanjang tahun ini. Tuhan ngomong tidak selamanya. Ini janji pemulihan yang Tuhan mau kasih sama kita. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia yang sama yang tadi merendahkan, sekarang Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kadang-kadang dalam hidup kita diizinkan momen di mana kita kayak ngerasanya seolah-olah direndahkan. Ya, dalam keluarga saudara mungkin Anda ngerasa kayak Anda dipandang sebelah mata. Anda disepelekan di antara teman-teman saudara, bahkan di tempat kerja saudara. Mungkin itu yang Anda alami sepanjang tahun ini. Anda kayak ngerasa bukan di atas tapi di bawah. Direndahkan. Tapi saya ajak saudara, di bulan Natal ini, ayo tangkap janji pemulihan dari Tuhan. Yang tadinya direndahkan, sekarang tangan Tuhan yang sama. Tangan itu akan mengangkat dan mempermuliakan saudara. Tangan itu akan mengangkat dan mempromosikan saudara. Tangan itu akan mendatangkan berkatnya di dalam hidup saudara. Ini janji pemulihan dan doa saya Anda menerima janji ini bukan dengan hati yang flat. Tapi dengan rejoice. Dengan iman, dengan sukacita, dengan percaya. Yes, janji itu bukan buat orang lain. Janji itu buat saya. Boleh gak ngomong kiri kanan saudara, aku gak tahu sama kamu, yang aku tahu janji itu buat aku. Siapa yang percaya janji itu buat Anda? Boleh angkat tangannya. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Sekarang berikutnya, pasal 9 ayat 1 dan 2. Lihat ini, janji pemulihan ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Mungkin sekarang secara keuangan engkau lagi gelap banget. Mungkin kalau Anda bisa ngomong tahun ini kayaknya tahun yang gelap, tahun yang berat banget. Tapi lihat ini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, terima saudaraku. Mereka telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman. Dalam Alkitab bahasa Inggris ini shadow of death, kekelaman ini. Bukan cuma gelap, tapi sudah hampir mati, habis. Rata sudah. Tapi yang berdiam di dalam kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Anda akan bersinar kembali, hidup Anda akan bersinar kembali. Nama saudara akan bersinar kembali. Kejayaan saudara akan bersinar kembali. Kemajuan saudara akan bersinar kembali. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Kenapa kok semuanya itu bisa terjadi? Kita baca ayat yang kelima. Kenapa kok janji pemulihan itu bisa terjadi? Lihat ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib. Allah yang berkuasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Jadi semua janji pemulihan itu bisa terjadi. Sebab Yesus lahir ke dunia. Dan sementara kita akan memperingati dan sedang memperingati kelahiran Yesus Kristus.
Yang mana adalah Natal. Jadi Natal itu alasan janji pemulihan ini akan tergenapi. Buat Anda yang mau merayakan kelahiran Yesus, buat Anda yang percaya 2000 tahun yang lalu anak itu telah lahir, Sang Juru Selamat telah lahir untuk menebus dosa-dosa kita, maka Anda bangkitlah dalam iman dan percayalah janji pemulihan ini akan tergenapi dan terjadi dalam hidup saudara. Restoration is coming. Anda yang dalam kegelapan, Anda akan melihat terang yang besar. Anda yang ada di dalam kegelapan, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan nyata atas saudara. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Siapa yang mau ngalami semuanya itu? Semuanya ya? Nah, kalau saudara mau ngalami pemulihan yang daripada Tuhan itu, kuncinya ada 3. Nomor 1, iman. Butuh iman untuk kita ngalami itu. Anda boleh terima janji Tuhan yang sama, tapi tanpa iman. Di hati saudara gak ada iman, gak ada percaya, gak ada yakin, gak ada hati yang nyaut. Amin terjadi dalam hidupku. Anda lewat. Anda boleh baca itu di dalam Alkitab bagaimana Yesus mengerjakan mujizat. Yesusnya sama, tapi dia selalu ngomong terjadilah sesuai imanmu. Jadi sementara Anda dengar khotbah ini, tahu nggak saudaraku? Ini janjinya sama, khotbahnya, firmannya sama. Tetapi imannya dalam hatimu yang menentukan apa yang akan kau alami di dalam hidupmu. Doa saya sementara firman ini diberitakan, ada hati yang bangkit di dalam iman dan percaya bahwa restorasi sedang datang di dalam hidup saudara. Janji pemulihan sedang Tuhan kerjakan dan comeback yang bikin kaget ini akan jadi kesaksian. Tepuk tangannya buat Yesus kita yang luar biasa. Lukas 17 ayat 12 sampai 14. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, lihat ini, kalimat terakhir saya bacakan. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Anda harus ngerti, ini 10 orang kusta. Kusta itu penyakit yang sangat menular. Penyakit yang mematikan dan berbahaya. Ya, dan penyakit ini menyerang saraf tepi. Sehingga orang kalau kena kusta itu mati rasa. Pertama muncul bercak-bercak putih, coklatan. Tapi karena sarafnya mati rasa, jadi kalau terluka gak kerasa. Berdarah gak kerasa. Oke, jatuh gak kerasa. Akibatnya infeksi terjadi sampai akhirnya seluruh jaringan tubuhnya bisa lepas. Jarinya bisa lepas. Anggota-anggota tubuhnya bisa lepas. Ini kusta. Dan karena itu, apalagi buat masyarakat di zaman itu, ini adalah sebuah aib. Anda bisa bayangkan orang kalau sudah ngalami kondisi kayak gitu, bukan cuma secara tubuh dia bergumul, tapi dia juga diasingkan. Dia juga dijauhi. Dan diwajibkan secara hukum, orang yang sakit kusta gak boleh dekat-dekat sama orang lain. Bahkan kalau ada orang yang gak tahu, dari jauh mendekat, mereka harus teriak, najis, najis. Supaya tahu ini kusta loh, kamu jangan dekat-dekat. Anda bisa bayangkan, secara mental habis tuh. Secara martabat, harga diri, secara kesempatan, peluang untuk maju, tertutup semua buat mereka. Dan pada waktu itu mereka datang untuk minta Yesus menyembuhkan mereka. Herannya yang Yesus lakukan bukan langsung menyembuhkan mereka. Tapi suruh mereka ketemu para imam. Memperlihatkan keadaan mereka untuk dicek. Kenapa? Karena para imam punya wewenangnya, otoritasnya untuk memeriksa apakah orang kusta sudah sembuh belum. Kalau sudah sembuh mereka akan mengadakan pentahiran. Dan kemudian orang kusta ini bisa kembali ke masyarakat lagi. Tapi kalau belum sembuh, maka dia berani datang. Itu bisa dimarah-marahin dan diasingkan, dikucilkan lebih lagi.
Yang jadi masalah, orang kusta ini minta disembuhkan Yesus. Yesus nggak nyembuhin dulu, baru suruh orang kusta nunjukin diri sama para imam. Tapi Yesus cuma ngomongnya, kamu pergi aja, perlihatkan dirimu kepada para imam. Yang mana waktu Yesus ngomong, kustanya masih ada. Kadang-kadang saudaraku, cara Tuhan menyembuhkan kita, cara Tuhan buka jalan buat kita, cara Tuhan mempromosikan kita, cara Tuhan memberi kemenangan dan memberkati kita, gak langsung seketika, tapi Tuhan ngomong, kamu melangkah dengan iman. Dan ketika 10 orang kusta ini melangkah dengan iman, Alkitab mencatat, di tengah jalan mereka jadi tahir. Sementara mereka melangkah dengan iman, kuasa Tuhan bekerja. Mujizat terjadi. Saya bisa membayangkan kulit mereka yang tadinya sudah penuh dengan bercak-bercak itu. Tiba-tiba bercak-bercaknya hilang. Kayak tiba-tiba muncul kulit yang baru. Kayak kulit bayi. Wow. Terus kemudian anggota-anggota tubuh yang sudah sempat hilang, saya percaya, itu muncul kembali jari-jarinya. Ya, yang tadinya sudah infeksi bernanah, pendaranya tertutup pendaranya. Kulitnya sembuh, kustanya dilenyapkan, mereka sembuh. Di tengah jalan mereka sembuh. Sementara melangkah dengan iman, mereka sembuh. Akan ada orang-orang di tempat ini, sementara firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus akan suruh saudara lakukan sesuatu. Dan ketika engkau taat dan engkau melangkah dengan iman, di tengah jalan mujizatmu datang. Pemulihan itu terjadi. Kalau Tuhan suruh saudara datang dan minta maaf sama orang tua saudara, minta maaf sama pasangan saudara. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau percaya melangkah dengan iman, promosimu datang, berkatmu datang, janji Tuhan tergenapi. Ada seorang jemaat, seorang anak Tuhan, umurnya 40-an tahun, tapi dia punya masalah, ditemukan dia gagal ginjal, stadium akhir, sehingga ginjalnya berfungsi tinggal kurang dari 10%. Yang jadi masalah saudaraku, dia harus cuci darah setiap saat. Tapi dia gak punya uang. Jadi keadaannya gak banyak pilihan. Dan hari demi hari dia cuci darah, tapi tubuhnya semakin bertambah lemah. Semakin bertambah ringkih. Tapi dia dapat rema dari Tuhan. Aku harus tetap ibadah. Sementara aku menyembah, kuasanya bekerja. Sementara aku naikkan pujian, mujizatnya akan terjadi. Jadi di dalam keadaan tubuhnya yang lemah, orang secara manusia ngomongnya ibadah online saja, di rumah saja, lebih enak di rumah. Tapi dia nggak mau, dia bersikukuh, aku harus ke rumah Tuhan, aku harus beribadah, aku harus menyembah. Karena saat aku menyembah, kuasanya bekerja. Yang luar biasa saudaraku, beberapa bulan kemudian ditemukan aneh. Kok kondisinya membaik? Dokter cek semuanya. Dokternya yang kaget. Ternyata kesembuhan sudah terjadi. Di tengah jalan ia disembuhkan. Sementara ia menyembah Tuhan, ia disembuhkan. Hari ini saudara juga disembuhkan. Di tengah khotbah ini ada disembuhkan. Sementara Anda mendengar firman Tuhan dan percaya dalam hatimu, kesembuhan sedang terjadi. Sekarang terima kesembuhan saudara. Terima pertolongan saudara. Terima jawaban doa saudara. Terima mujizat. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang kedua kuncinya adalah pengharapan. Tadi nomor 1 iman. Yang kedua pengharapan. Kita baca Sakaria 9 ayat 12. Kali ini kita baca dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Kembalilah hai orang-orang buangan. Lihat ini. Yang disuruh balik orang-orang buangan. Orang-orang buangan. Kini kamu mempunyai harapan. Wow.
Dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru, ditulisnya gini, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Jadi pada waktu itu entah itu buangan, entah itu tahanan, keadaannya mirip-mirip saudaraku. Dan keadaan pada zaman itu jauh lebih parah dari sekarang. Anda sekarang jadi orang tahanan, Anda masih bisa punya pengacara, Anda masih ada sistem pengadilan. Tapi di zaman itu orang jadi tawanan itu kayak sudah nunggu waktu aja. Habis sudah. Gak mungkin ada harapan. Gak mungkin ada jalan keluar. Tapi yang luar biasa ayat ini berbicara tentang orang tahanan yang penuh harapan. Orang buangan yang penuh harapan. Jadi secara manusia keadaannya masih kayak terbuang. Keadaannya masih kayak gak ada harapan. Tetapi yang luar biasa, sekalipun tidak ada dasar berharap, tapi mereka penuh pengharapan kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita kan ada dalam keadaan seperti mereka ini. Secara manusia gak ada harapan. Secara manusia tangan kita terikat dan kita gak bisa bergerak. Semua sisi terkunci, semuanya habis secara manusia. Tapi hari ini saya mau tantang saudara. Dalam keadaannya hopeless, dalam keadaannya tidak ada dasar untuk berharap. Ambil keputusan, tetap berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Amin. Lanjutkan pembacaan tadi. Kembalilah ke tempat perlindunganmu. Aku akan tetap memberkati kamu. Dengarlah. Siapa Anda dengar pesan ini? Dengarlah. 2 kali lipat. Kamu akan kuberkati. Karena segala penderitaan yang telah kamu alami. Saya nubuatkan untuk setiap kerugian, untuk setiap kehilangan, untuk setiap kehancuran yang sempat terjadi di dalam hidup saudara. Hari ini Tuhan berjanji 2 kali lipat kamu akan ku berkati. Terima itu. Katakan amin. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Bukankah ini yang dialami oleh Yusuf? Yusuf itu difitnah oleh istri Potifar dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia jadi orang tahanan. Tadinya dia anak kesayangan, tapi dikhianati oleh saudara-saudaranya sehingga jadi budak di Mesir. Orang buangan. Jadi sudah buangan, budak, tahanan lagi. Tapi hebatnya dalam kondisi yang seperti itu, Yusuf tidak pernah lepas pengharapan daripada Tuhan. Secara manusia dia gak melihat apa-apa. Secara manusia gak ada jalan keluar. Tapi dia tetap percaya mimpi yang dulu Tuhan pernah kasih sama aku, Tuhan pasti akan genapi. Aku gak tahu caranya gimana, tapi Tuhan punya cara. Tuhan punya 1001 jalan untuk menggenapkan setiap janjinya dan rencananya di dalam kehidupanku. Yusuf ini adalah tahanan yang penuh harapan. Ada orang-orang di tempat ini yang seperti itu. Ada orang-orang di tempat ini yang seperti itu. Dan yang luar biasa saudaraku, di momennya Tuhan sendiri yang bekerja. Pagi itu dia bangun, dia belum mengerti apa yang akan terjadi. Tapi setelah itu gak lama, dia dipanggil menghadap Firaun. Ternyata disuruh untuk mengartikan mimpi Firaun. Dan ketika itu Tuhan bekerja, Tuhan jamah hati Firaun. Dan kemudian Tuhan angkat Yusuf untuk menjadi orang keduanya, orang kepercayaannya, tangan kanannya. Menjadi perdana menteri yang berkuasa atas seluruh Mesir. Ternyata jadi tahanan yang penuh harapan. Itu bukan cuma berharap kosong. Pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Bukan cuma 2 kali lipat, tapi berlipat-lipat kali ganda. Tuhan pulihkan kembali Yusuf lebih daripada yang pernah dia alami. Kalau di rumah bapaknya dulu, Tuhan kasih dia jubah warna-warni bapaknya. Ya, tapi sekarang dikasih oleh Tuhan jubah perdana menteri, jubah kekuasaan yang luar biasa. Hidupnya diberkati dan hidupnya jadi berkat. Terjadilah itu dalam hidupmu.
terjadilah dalam hidupmu. Tetap berharap dalam kondisi kepepet seperti apapun, dalam kondisi terdesak seperti apapun, dalam kondisi terbuang, tersisih seperti apapun, diasingkan di keluarga, di tempat Anda bekerja. Jadilah orang yang tetap berharap. Amin. Haleluya. Ada seorang bapak didiagnosis kanker stadium akhir. Kanker ganas stadium akhir. Dan dokter sudah ngomong gak ada harapan. Jadi diizinkan pulang. Nah, Anda tahu ya, kalau sudah stadium akhir diizinkan pulang, kira-kira kondisinya gimana? Ya, saya pernah punya teman yang dalam kondisi seperti itu benar-benar secara tubuh tinggal cuma tulang dan kulit aja. Dan masuk di ruangan aja itu sudah kayak bau sekali. Itu kondisinya sudah seperti itu. Secara manusia sudah tidak ada harapan. Tapi yang luar biasa, bapak ini walaupun dalam kondisi yang sudah paling lemah seperti itu, dia tetap percaya, Tuhan sembuhkan aku. Sekalipun tidak ada dasar berharap, aku tetap berharap sama Tuhan. Sekalipun secara medis dokter sudah angkat tangan, aku sudah di rumah sekarang ini, cuma tinggal tunggu waktu kapanpun. Tetapi aku percaya Tuhan masih bisa bekerja. Kuasanya lebih dari cukup untuk menjamah dan menyembuhkan aku. Suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia bisa melihat dirinya yang lagi sehat. Tuhan perlihatkan itu ternyata. Dan Tuhan ngomong, waktumu belum selesai. Belum waktunya untuk kamu balik. Aku masih punya rencana besar di dalam kehidupanmu. Setelah itu dia bangun. Dia bangun beberapa minggu kemudian, saudaraku, kok sakitnya berkurang. Terus kok nafsu makannya nambah. Kok keadaannya membaik. Sama keluarganya dibawa lagi dicek sama dokter. Dokternya CT scan semuanya itu unbelievable. Nggak bisa dipercaya secara manusia. Semua kankernya sembuh. Sekalipun tidak ada dasar berharap, tetapi dia tetap berharap. Anda tetap berharap. Ayo kondisi apapun, jangan ngitung modal yang Anda punya. Jangan menghitung keadaan yang saudara punya, koneksi yang Anda punya. Tapi Anda hitung Tuhan yang Anda punya. Kalau Anda punya Tuhan, Anda punya segalanya. Tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Tadi sudah iman, yang pertama, yang kedua pengharapan, yang ketiga kasih. Di dalam Alkitab kita melihat ada satu kisah yang istimewa sekali. Kisah tentang Ayub. Ayub yang tadinya orang terhormat, orang yang sangat sukses, orang yang kaya raya, punya segalanya. Tapi dalam sekejap mata diizinkan mengalami kehilangan semuanya. Dia kehilangan harta bendanya. Dia kehilangan kambing dombanya, ternak lembu sapinya. Dia kehilangan pegawai-pegawainya. Dia kehilangan anak-anaknya mati semua dalam sekejap. Bukan cuma satu, tapi semuanya. Mati semuanya. Dia ditinggal oleh istrinya. Bukan cuma itu aja, tapi tubuhnya Alkitab mencatat dari ujung kepala sampai ujung kaki ditimpa oleh kesakitan semua. Dalam satu hari. Kehilangan semuanya. Saya mau ngomong sama saudara. Orang Kristen saudaraku ya. Zaman sekarang. Kalau luput gak disalamin aja. Bisa kecewa dan ninggalin Tuhan. Oke. Kalau sudah melayani di gereja. Merasa sudah setia. Terus doanya belum dijawab setelah 2-3 tahun. Itu bisa kecewa dan sakit hati sama Tuhan. Oke. Saya sengaja kasih perbandingannya itu. Tapi Ayub, dia kehilangan semuanya itu. Dari mulutnya, dia ngomong, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mulutnya cuma ngomong gini, praise the Lord. Dengan semua kehilangannya,
praise the Lord. Dengan semua penderitaan dan celakanya, dia ngomong praise the Lord. Di momen itu Tuhan yang lihat orang yang cintanya sama Tuhan bukan kalau diberkati. Cintanya sama Tuhan bukan kalau dapat jawaban doa, bukan kalau enak, bukan kalau kaya. Tapi Tuhan bisa melihat ada satu pribadi yang kehilangan segalanya. Punya 1001 alasan secara manusia kecewa sama Tuhan. Tetapi dari mulutnya tetap ngomong, praise the Lord. Ini orang yang cinta Tuhan ya. Sudah. God is everything. Jesus is everything. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai akhir, tetap Yesus. Cinta yang kayak gitu, kasih yang kayak gitu yang menyentuh hati Tuhan. Dan sejak saat itu Tuhan sendiri yang bertindak. Tuhan yang mendatangkan pemulihan. Dan di dalam kitab Ayub paling terakhir, Anda bisa baca di sana, Anda akan menemukan Ayub dipulihkan keadaannya oleh Tuhan 2 kali lipat. Semua yang hilang, semua yang habis, semua penderitaan, semua segala sesuatu Tuhan pulihkan, bukan sama, tapi 2 kali lipat. Doa saya ketika Tuhan pulihkan saudara, keadaanmu seperti orang yang mimpi. Anda gak percaya kok bisa terjadi, tapi itu terjadi 2 kali lipat. Pemulihan itu, pemulihan yang ajaib dan luar biasa. Anda akan tercengang, Anda akan bersorak-sorai, dan Anda akan tertawa seperti orang yang bermimpi. Tapi sungguh-sungguh itu terjadi. Salah satu pelayan Tuhan di gereja kita di Soho ini, mungkin nanti yang ibadah berikutnya, Bu Tintin, kalau Anda sebagian mungkin dengar, di awal tahun ini cerita sama saya bagaimana mereka ada titik paling rendah, titik paling berat, titik paling susah secara pekerjaan, secara keuangan. Bukan cuma itu aja, terikat dengan hutang piutang. Jadi ini anytime siap untuk habis. Tapi kita berdoa dan kita percaya 2025 the year of double favor. Kita percaya. Orang lain mungkin nganggap gak percaya. Orang lain mungkin secara hatinya cuma flat, dengar itu cuma biasa. Tapi mereka ngambil keputusan untuk percaya. Dan Anda masih ingat gak? Minggu lalu mereka bersaksi. Kesaksian yang di video, kesaksian minggu lalu. Tapi saya perjelas sama saudara, sesungguhnya yang terjadi, mereka cerita sama saya beberapa minggu yang lalu. Di awal tahun, itu kan bisnisnya bakery ya. Bakery ya, jualan roti gitu. Di awal tahun, itu orderannya per bulan di level ribuan. Per bulan. Tapi di akhir tahun ini, per hari orderan yang masuk, yang selalu jualan, puluhan ribu. Hutang-hutangnya lunas. Dan sekarang masuk ke level orderan. Sekali order jutaan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang saya lihat dari mereka ini sekeluarga saudaraku, dalam kondisi yang paling susahnya tetap cinta Tuhan. Dalam kondisi yang paling ruginya, paling habisnya, paling terdesaknya, tetap maju melayani Tuhan. Tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetap menabur dengan segenap hati mereka. Tetap all out, tetap cinta Yesus. Saya tantang saudara, dalam kondisimu seperti apapun, ayo kita menutup tahun ini bukan dengan kecewa sama Tuhan, mundur dari pelayanan. No. Hari ini saya tantang saudara, apapun yang terjadi, tambah cinta Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun yang terjadi, tetap Yesus. Sampai akhir hanya Yesus. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Amin. Ku tak akan goyah, ku tak akan getar.
Dia pertolongan kita. Dia pengharapan kita. Dia kota benteng. Dia gunung batu. Dia keselamatan kita. Jadi saya mau ajak saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hatimu. Undang dia masuk dalam hidupmu. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka dosa-dosamu akan diampuni. Semua penghalang-penghalang itu akan disingkirkan. Dan anugerah, jaminan keselamatan pasti bisa masuk dalam kerajaan surga. Dia akan berikan dalam hidup saudara. Anda yang mau itu, angkat dua tangan dan ikuti doa ini. Serta katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, Mulai sekarang, hidupku milik Yesus. hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Jadi saksi Kristus. Jadi saksi seumur hidupku. Seumur hidup. Aku percaya. Aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah Terima diselamatkan. kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Yang kedua, restoration is coming. Sementara kita merayakan Natal, janji pemulihan itu sudah disampaikan sama saudara. Alasan pemulihan itu bisa terjadi karena sebab seorang anak telah lahir. Karena Yesus lahir. Jadi di bulan Desember, di bulan kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus ini, saya ajak saudara untuk menangkap, percaya janji pemulihan bisa terjadi. Yang pertama, by faith, oleh iman, tetap percaya. Apapun Tuhan suruh Anda lakukan, melangkah dengan iman. Di tengah jalan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Orang-orang kusta itu dipulihkan oleh Tuhan. Sementara mereka melangkah dengan iman. Yang kedua, sekalipun tidak ada dasar berharap, tetap berharap sama Tuhan. Jangan ngitung secara manusia, gak ada modal, gak mungkin bisa bayar utang itu lunas. Jangan ngomong gak ada koneksi, gak ada kepinteran. Anda boleh gak ada ini, gak ada itu, tapi kan ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Yesus. Ada Yesus. Dan sekalipun tidak ada dasar berharap, kita berharap. Yang terakhir, yang ketiga, saya ajak saudara ambil komitmen. Cinta Yesus. Apapun yang terjadi, bukan cinta Yesus kalau diberkati, bukan cinta Yesus kalau nyaman dan enak, tapi cinta Yesus apapun yang terjadi, kondisi seperti apapun, kita tetap cinta Yesus. Ada yang mau komitmen seperti itu? Angkat dua tangan saudara, angkat doa saudara sama Tuhan, masing-masing connect sama Tuhan, masing-masing berseru sama Tuhan. Tuhan, aku berlomba dalam hidupku. Tuhan, aku percaya pada firman-Mu, aku percaya pada janji-Mu, aku percaya. Aku mau belajar melangkah dengan iman. Aku mau maju di dalam Tuhan, maju mencintai Yesus lebih, maju melayani Yesus lebih. Ini hidupku, ini keluargaku. Tuhan, aku percaya dan aku berharap kepadamu. Aku berharap kepada janji-Mu, aku berharap pada kuasa-Mu, aku berharap. Orang takap pasyara, takap pasyira, takap pasyara. Orang takap pasyara, pasyara, takap pasyara. Tuhan, dengar seruan hati kami. Tuhan, dengar iman anak-anak-Mu. Tuhan, dengar pengharapan, suara pengharapan. Tuhan, dengar hati yang mengasihi. Lihat hati yang mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Hati yang bergantung dan percaya pada Tuhan, pada Yesus. Karena Engkau pertolongan kami ya Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sakamu, amin, amin. Kota benteng keselamatanku. Yang terakhir saudara, mari yang terbaik, lama-lamakan dua tanganmu dan katakan, pertolonganku
Ku